Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Ahsani Pits. Di video kali ini saya akan membagikan dua buah trik Excel, yaitu trik pertama bagaimana mengambil data secara selang-seling di dalam satu kolom. Artinya kita akan ambil data yang ganjil-ganjil saja atau yang genap-genap saja. Kemudian trik kedua bagaimana menggabung atau mereshuffle atau meremix nama-nama dari dua kelompok. Misalnya dari kelompok 1 kita ambil yang ganjil, kemudian dari kelompok 2 kita ambil yang genap. Oke, sehingga nanti akan terbentuk susunan kelompok yang baru. Nah, kita mulai dari trik pertama terlebih dahulu, yaitu mengambil data secara selang-seling. Nah, untuk trik pertama ini kita akan gunakan fungsi indeks. Sama dengan fungsi indeks. Nah, bagi yang belum paham fungsi indeks, silahkan cek video saya sebelumnya, linknya saya akan sertakan di deskripsi. Kemudian untuk array-nya kita akan gunakan array yang ini karena ini adalah sumber datanya. Tekan F4 untuk mengunci. Kemudian kita lanjut ke row number. Indeks membutuhkan nomor baris sekarang. Nah, kita akan ambil row number untuk baris ini. Oke, baris di mana data dimulai. Untuk mengambil row number-nya kita akan gunakan fungsi row di sini. Nah, jika kita kosongkan referensinya, berarti kita sedang mengambil row di mana kursor sedang aktif. Oke, kemudian kita kurangi dengan row lagi. Nah, untuk yang ini kita akan ambil salah satu di sini. Yang penting masih ada dalam baris yang ini. Kenapa kita harus memasukkan referensinya di sini? Karena kita akan menguncinya seperti ini. Karena kita akan mengcopy rumus ini ke bawah. Jika tidak kita masukkan referensi, maka kita tidak bisa menguncinya. Oke. Nah, ini kita tutup kurung terlebih dahulu, kita kelompokkan jadi satu supaya hasilnya nanti tidak error, karena kita akan mengalihkannya dengan 2 dan ditambah 1. Nah, saya akan jelaskan maksud dari formula yang kita buat ini setelah kita eksekusi. Oke, kita enter, kemudian kita drag ke bawah sampai sini. Nah, ini wrap karena memang datanya sudah habis. Oke, ini bisa kita hapus. Nah, jika kita perhatikan formula ini untuk row, jika kita blok sampai sini, maka bisa kita lihat hasilnya adalah 0. Oke, jika 0 dikali 2 maka 0 ditambah 1 berarti 1, nilainya ganjil. Nah, jika kita perhatikan yang kedua, ini menghasilkan 1 dikali 2 berarti 2 ditambah 1 3, berarti ganjil lagi, maka dia akan seterusnya mengambil nilai yang ganjil ke bawah. Nah, jika kita ingin mengambil nilai yang genap-genap, di sini kita bisa copy kembali fungsi ini, rumus ini, kemudian kita pindahkan ke sini. Kemudian kita tinggal mengganti bagian ujungnya di sini. Kita ganti dengan 2 supaya dia menghasilkan nilai genap. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, coba perhatikan sekarang. Yang ini dia akan mengambil yang genap-genap saja, sedangkan yang ini dia akan mengambil yang ganjil-ganjil saja. Oke, nah lanjut ke trik yang kedua. Bagaimana mengambil data secara zigzag dari dua kelompok. Nah, untuk trik yang kedua ini skenarionya seperti ini. Kita akan cek apakah data ini berada di nomor baris ganjil atau tidak. Jika dia ada di baris ganjil, maka ambil data dari kelompok 1, tapi jika tidak maka ambil data dari kelompok 2. Jadi di sini kita akan gunakan fungsi if. Kemudian untuk mengecek apakah data ini berada di baris ganjil atau tidak, kita gunakan fungsi is_or. Nah, yang mana yang akan kita cek? Nah, kita bisa ambil pilihan nomor urut yang ada di sini. Tapi jika kita ambil nomor urut ini, maka datanya tidak bersifat dinamis. Artinya jika ada perubahan data, misalnya penghapusan atau penambahan, akan berpengaruh pada hasilnya yang ada di sini. Jadi kita gunakan fungsi rows untuk mengambil jumlah baris yang akan menghasilkan nomor baris berurutan nanti. Oke, rows bukan row biasa ya, rows yang ada S-nya. Karena row biasa akan menghasilkan nomor baris, bukan menghasilkan jumlah baris. Oke, rows kita ambil mana-mana di sini yang penting berada pada baris ini. Oke, kita ambil saja dari sini titik 2, bukan titik koma ya, titik 2. Kemudian ini kita kunci. Sehingga saat kita drag ke bawah, maka dia akan menjumlahkan dirinya satu persatu menghasilkan nomor berurutan. Oke. Tutup kurung sampai di sini, dan jika kita lihat hasil is_or ini, maka di sini hasilnya adalah true. Oke, kita bisa tambahkan di sini true
atau kita juga bisa kosongkan karena nomor 1 sudah pasti adalah ganjil. Oke, jadi kita bisa kosongkan di sini. Kemudian jika dia bernilai true, maka hasilnya adalah kita ambil data dari kelompok 1. Kita akan gunakan fungsi offset. Nah, jika ada yang belum paham fungsi offset, silahkan lihat kembali video saya sebelumnya. Linknya saya akan sertakan di deskripsi. Oke, untuk referensinya atau titik awalnya kita bisa pilih mana saja di sini. Dan untuk contoh kali ini kita pilih dari sini saja. Kemudian untuk rows-nya, karena kita ambil data yang ini, maka ini adalah baris ke 0. Oke, jadi kita ambil rows ke 0. Untuk kolomnya, karena kita akan mengambil data yang ada di kelompok 2 atau kolom kedua ini, maka jika kita hitung dari sini 0 sampai sini 1, berarti ini adalah kolom ke 1. Oke, tutup kurung. Lanjut ke argumen terakhir untuk fungsi if. Jika hasil isout ini adalah false, maka kita ambil data kembalikan dari yang ini, yaitu kita ambil data dari kelompok 2 ini. Jadi ini kita copy, lalu kita pindahkan, kita paste di sini, dan ini kita ganti dengan kolom kedua, lalu kita enter. Oke, kita yes saja karena ada penutup kurungnya yang kurang, jadi kita yes kan langsung seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Oke, dan jika kita drag ke bawah, kita bisa lihat hasilnya di sini. Saat dia berada di nomor urut pertama, dia ambil dari kelompok 1. Saat dia berada di baris kedua, dia ambil dari kelompok 2. Begitu juga seterusnya. Oke, dan jika kita ingin kebalikan dari yang ini, misalnya jika dia ganjil diambil dari kelompok 2, jika dia genap berada diambil dari kelompok 1. Maka caranya kita ganti dengan kebalikannya di sini, is even. Jadi untuk mempersingkat waktu di sini, ini kita copy saja, kita copy sampai sini, jangan ikutkan sama dengannya karena kita tidak ingin referensi yang ini berubah saat kita meletakkan rumus ini di sini. Jadi kita copy di sini, escape, lalu paste di sini. Dan sekarang kita ganti dengan is even. Is even. Is even digunakan untuk mengecek apakah baris itu genap atau tidak, is odd, ganjil atau tidak. Oke. Nah, karena nomor pertama selalu ganjil, maka di sini kita harus pastikan ini dengan menambahkan false di sini. Kemudian untuk offsetnya kita ganti kebalikan dari yang tadi, maka ini menjadi 2 dan ini menjadi 1. Lalu kita masukkan sama dengan di sini, enter, maka hasilnya seperti ini. Dan drag ke bawah dan hasilnya ini. Saat dia ganjil, maka dia akan mengambil dari sini. Oke, karena kita menggunakan fungsi is even. Kemudian saat dia genap, maka dia akan mengambil dari sini. Begitu seterusnya, selang-seling atau zigzag. Oke, saya kira segitu aja tip Excel kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.